Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pranastia dari Prodi Kimia Industri dengan NIM F0A021001. Di sini saya akan mempresentasikan limbah-limbah tentang kelapa sawit atau limbah cair pabrik kelapa sawit atau LCPKS atau palm oil meal effluent atau POME merupakan salah satu jenis limbah organik agroindustri berupa minyak, air, dan padatan organik yang berasal dari hasil samping proses pengolahan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit untuk menghasilkan crude palm oil atau CPO. Proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit atau CPO akan menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar. Proses pengolahan LCPKS bertujuan agar dapat dimanfaatkan secara aman sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang pedoman teknis pemanfaatan air limbah industri pabrik kelapa sawit. Pengolahan LPCKS lebih sering dilakukan dengan sistem kolam. Setiap kolam memiliki fungsi yang berbeda. Pengolahan yang sering dilakukan di pabrik pengolahan kelapa sawit menggunakan proses anaerob dan dilanjutkan proses aerob. Adapun yang pertama, cooling pond atau kolam ini digunakan tempat pendinginan limbah cair yang baru datang dari pabrik. Umumnya, limbah tersebut masih panas sekitar 50-70 Celcius dan masih diperlakukan pendinginan sesuai dengan kondisi pengendalian limbah yang didinginkan bakteri. Pada proses ini, pendinginan bertujuan untuk mengurangi kadar minyak yang masuk dalam kolam pengasaman. Kelebihan konsentrasi minyak dapat menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian selanjutnya. Limbah cair di kolam pendinginan ini mempunyai karakteristik pH 4-4,5 dengan suhu 60-80 derajat Celcius. Adapun yang kedua, kolam asam. Pada kolam ini, limbah akan dirombak menjadi volatile fatty acid atau VFA. Kolam pengasaman pada pabrik kelapa sawit yaitu kolam pengasaman di mana limbah yang segar mengandung senyawa organik yang mudah dihidrolisa dan menghasilkan senyawa asam. Dalam kolam ini, pH limbah umumnya berkisar 3-4 dan kemudian pH-nya naik setelah asam organik terurai kembali oleh proses hidrolisa yang berlanjut. Adapun yang ketiga, kolam netralisasi. Suhu limbah cair akan semakin turun lagi dalam kolam netralisasi menjadi sekitar 40 derajat Celcius. Dalam kolam netralisasi ini, pH dinaikkan dari 4,0 menjadi 7,0, yaitu dengan melakukan penambahan kaustik soda sebanyak 5-6 kg per ton limbah cair. Yang keempat, kolam perombakan anaerobik primer 1. Reaksi mikrologis segera berlangsung di mana penguraian bahan-bahan organik majemuk dan limbah cair menjadi asam-asam organik yang mudah menguap atau volatile fatty acid. Dengan terbentuknya asam-asam antara ini, maka pH akan kembali menurun. Namun dengan melakukan resirkulasi cairan yang mempunyai pH lebih tinggi, maka proses penurunan pH dapat dinetralisasi. Waktu penahan hidrolisis pada kolam ini adalah sekitar 40 hari. Yang kelima, kolam perombakan anaerob primer 2. Proses penguraian atau perombakan dari bahan-bahan organik majemuk menjadi asam-asam organik terus berlangsung pada kolam perombakan yang kedua ini. Waktu penahan hidrolisis juga selama 40 hari. Jadi, pada kedua kolam perombakan mempunyai waktu penahanan hidrolis total selama 80 hari. Umumnya dalam kurun waktu tersebut, proses perombakan sudah berlangsung secara optimal dan POD dapat diturunkan. Lalu yang keenam, kolam pematangan anaerob sekunder 1. Reaksi mikrobiologis tahap berikutnya adalah pengubahan asam yang mudah menguap menjadi gas-gas matenan, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan lain-lain. Waktu penahanan hidrolisis selama 20 hari. Lalu yang ketujuh, kolam pematangan anaerob sekunder. Proses pengubahan asam-asam yang mudah menguap dilanjutkan dengan kolam kedua. Apabila terjadi penurunan pH, maka dapat dilakukan resirkulasi.
Waktu penahan hidrolis dalam kolam kedua ini juga 20 hari. Jadi total waktu penahanan hidrolis dalam kolam anaerob sekunder adalah 40 hari. Pertumbuhan bakteri menghasilkan metana dari lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan bakteri penghasil asam. Karena berkurangnya energi yang diperoleh dari substrat atau limbah, pengurangan beban BOD dari 5.000 mg per liter menjadi sekitar 1.750 mg per liter dengan efisiensi penguraian sebesar 65%. Yang kedelapan, kolam anaerob. Proses penguraian berikut terjadi secara aerobik, yaitu proses yang berlangsung dengan membutuhkan oksigen melalui udara. Oksigen diperlukan untuk pertumbuhan maupun untuk respirasi. Waktu penahanan hidrolis selama 15 hari dengan menggunakan aerator dan suplai oksigen yang cukup, maka BOD dapat ditekan dari 1.750 mg per liter menjadi di bawah 100 mg per liter. Efisiensi penguraian dengan cara oksidasi dapat mencapai lebih besar dari 95%. Efluen dari kolam aerob ini juga memenuhi baku mutu limbah sehingga boleh dibuang langsung ke badan air penerima seperti sungai atau lainnya. Yang kesembilan yaitu kolam sedimentasi. Kolam pengendapan berfungsi untuk memisahkan cairan dari lumpur yang mengalir secara kontinu dari kolam aerob. Waktu penahanan hidrolisis selama 4 hari dan apabila dirasakan masih kurang maka pengendapan yang kedua dapat dilakukan pada kolam sedimentasi yang kedua. Yang ke-10, kolam fakultatif dan bak pengontrol. Kolam fakultatif dan bak pengontrol merupakan pelengkap saja. Walaupun sebenarnya hasil pengolahan limbah cair yang keluar dari kolam sedimentasi sudah memenuhi baku mutu limbah untuk dibuang langsung ke sungai ataupun badan penerima air. Kolam fakultatif dapat berfungsi sebagai tempat untuk proses stabilisasi air dan bak pengontrol berfungsi untuk pencegahan darurat bila terjadi kegagalan operasi pengendalian limbah cair. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.